Kinanti bangkit dari duduknya membayangkan Kenan belum makan siang. Kinanti membeli makanan di kantin membawa sepiring nasi ayam geprek melangkah pergi menuju mobil Kenan. Beruntung Fiora sedang mencari Maya untuk membahas rekaman yang disimpan Maya. Kinanti aman sampai tiba di mobil Kenan. Dia benar-benar tidur. Gumam Kinanti celingukan lalu membuka pintu mobil Kenan yang memang tidak dikunci. Kinanti duduk di samping Kenan dan menoleh ke arah Kenan yang sedang terlelap. Bahkan tidurnya sama seperti tadi, batin Kinanti. Ken, panggil Kinanti. Kenan perlahan membuka matanya. Anehnya Kinanti tidak takut pada Kenan yang jelas-jelas ia tahu kalau Kenan adalah markas besar mafia ilegal dalam satu malam. Entah bagaimana cara Kenan melakukannya, yang jelas Kinanti hanya tidak suka saat ada perempuan yang ingin menyerahkan tubuhnya pada Kenan, artinya Kenan luar biasa. Kenan dipuji-puji sebagai pahlawan sehingga banyak wanita yang rela memberikan diri mereka sepenuhnya pada Kenan karena merasa berhutang budi. Sahut Kenan dengan suara serak. Sampai kapan kamu tidur terus? Sekarang sudah jam 2 siang, tanya Kinanti. Kenan menguap pun malah terlihat semakin tampan dengan cara coolnya Kenan bisa menutupi bibirnya saat menguap. Aku bawa geprek, kata Kenan sambil meletakkan nampan makanan yang telah dibawanya untuk Kenan. Kenan mengusap kepala dan wajahnya. Jam berapa sekarang? Tanya Kenan dengan suara serak. Jam 2 Ken, jawab Kinanti sambil tersenyum. Kenan mengusap kepala Kinanti, calon istri yang baik. Kinanti merona mendengarnya sedangkan Kenan mulai makan dengan air cuci tangan yang sudah dibawa oleh Kinanti. Kinanti juga mengambil sebotol air mineral untuk Kenan karena ia sudah terbiasa melayani Kenan sebagai art yang baik demi dapat tumpangan gratis. Ken, panggil Kinanti setelah melihat Kenan sudah siap makan. Ada yang kamu pikirkan? Tanya Kenan. Ken, apa maksudmu memberantas markas nyamuk? Tanya Kinanti dengan hati-hati. Kenan tersenyum tipis. Kamu tahu kan? Kinanti gelagapan ditatap seperti itu oleh Kenan dan juga pertanyaannya malah dilempar balik. Aku benci ketidakadilan. Jika nyamuk harus dibunuh demi kesehatan banyak manusia, menurutmu bagaimana? Tanya Kenan. Kinanti mengangguk pelan dengan kaku, tetapi mereka manusia, kenapa kiasanmu harus nyamuk? Mereka bukan manusia. Jika mereka manusia tidak akan mampu memukul dan menendang anak kecil yang bermain di sekitar kita. Jawaban Kenan membuat Kinanti setuju. Apa pekerjaanmu seorang? Tanya Kinanti penasaran. Bukan, jawab Kenan. Kinanti tersenyum gugup, lalu bagaimana jika banyak wanita yang antri akan menyerahkan tubuhnya padamu? Mereka kebanyakan, tanya Kinanti tidak berani melihat mata Kenan terus saja menatap ke sana kemari karena malu. Kenan tersenyum tipis, aku tidak akan terima, jawab Kenan. Bersihkan pikiran kotormu Kenan. Aku jijik dengan perempuan bekas tapi aku juga tidak mau merusak tubuh murni perempuan. Hukum karma itu tidak ada tapi berlaku. Aku tidak bisa membayangkan adik perempuanku dirusak oleh pria lain, jelas Kenan. Kinanti terdiam memandang Kenan tidak menyangka, Kenan bukan pria. Tapi aku akan dengarkan permintaanmu atau mencoba mempertimbangkannya, kata Kenan seolah sengaja memancing Kinanti. Kinanti membelalak, mencoba apa? Tanya Kinanti dengan nada cukup tinggi. Kenan mengusap kepala Kinanti, mencoba untuk bersembunyi. Kinanti memerah seketika karena telah berpikir yang tidak-tidak. Kenan mencubit pipi Kenan serta mengatakan Kinanti pencemburu akut. Aku tidak akan macam-macam, kata Kenan sambil tersenyum kecil. Tuh, Kenan mengetuk kening Kinanti, hilangkan pikiran kotormu dan menilai buruk pria sempurna sepertiku. Kinanti menundukkan kepalanya karena malu. Kenan mengelus pipi Kinanti. Bagaimana kakimu? Tanya Kenan. Kinanti mengangguk-ngangguk, terima kasih Ken, ucap Kinanti. Kenan menatap Kinanti yang tengah menahan malu, baguslah kakimu sudah bisa digunakan. Kinanti tidak tersinggung kata-kata Kenan sebab memang begitulah cara Kenan bicara, jujur dan berterus terang walau terkadang ada yang membuatnya kesal. Sebenarnya itu racun apa Ken? Tanya Kinanti penasaran. Kalajengking yang sudah dicampur setetes obat khusus, racunnya menjalar dengan cepat, jawab Kenan. Kinanti semakin menyukai Kenan yang sudah banyak bicara serta mau menanggapi semua pertanyaannya. Sebelum itu Kinanti seperti bicara dengan patung indah yang tak banyak bicara juga cuek. Kinanti melihat pakaian Kinanti, nanti kita ganti dressnya yang lebih panjang. Kinanti ingin mengatakan masalah molen tapi teringat Kenan memberantas nyamuk dalam satu malam membuatnya berpikir. Katakan, pinta Kenan menahan lengan Kinanti yang hendak keluar dari mobil. Kinanti menautkan kedua alisnya memegang wajahnya sendiri, apanya? Ekspresimu sedang ingin melaporkan sesuatu, katakan saja Kenan. Kenan. Kinanti terdiam lalu memejamkan matanya. Papa Molen menatapku dengan aneh saat aku memakai dress itu.
Kenan menaikkan sebelah alisnya, kamu tidak memakai jaket yang aku kasih. Bukan begitu Ken, aku kepanasan jadi, Kinanti tidak meneruskan kata-katanya namun Kenan sudah tahu jawabannya. Dia memang sudah berbeda sejak awal aku melihatnya menatapmu, kata Kenan. Kinanti bingung, sejak awal menatapku bagaimana Ken? Tanya Kinanti. Awal aku bekerja di sini dia sudah memandangmu berbeda, jelas Kenan. Tetapi dia bilang aku seperti anaknya, ujar Kinan tergagap. Kenan tersenyum miring, anak. Kalau dia menganggapmu anak, dia tidak akan menatapmu seperti yang kamu bilangkan. Itu hanya cara manis pria untuk memikat perempuan, bukankah perempuan suka pria baik? Kinanti merinding seketika, jangan bahas lagi Ken. Pinta Kinanti. Kenan mengangguk, ayo kita kembali. Ajak Kenan. Kinanti mengangguk pelan lalu keluar bersama Kenan. Kinan melihat langkah kakinya sejajar dengan Kenan sungguh hati memang tidak bisa dibohongi. Kenan malah melihat kaki Kinanti yang berjalan sedikit tidak normal, mungkin karena bekas racun itu. Setibanya di dalam lift, Kinanti terkejut saat melihat Kenan berjongkok di depannya tengah menaikkan celana taekwondo-nya dan Kenan memegang bekas luka Kinanti. Sakit, tanya Kenan. Kinanti mengangguk pelan, sedikit. Sepertinya harus dipijat lagi, kata Kenan. Kenapa kamu bisa memijat orang, Ken? Tanya Kinanti penasaran. Aku belajar terapi 1 bulan, jawab Kenan berdiri dengan gaya khasnya. Kinanti membuang muka sebab apapun yang ada di matanya Kenan terlihat sungguh keren. Tring. Pintu lift terbuka. Kinanti dan Kenan keluar dari lift malah melihat pemandangan Maya bertengkar dengan Fiora. Fiora menarik-narik baju Maya begitu mudahnya Maya menjatuhkan Fiora. Biarkan saja, kata Kenan. Kamu duluan saja Ken. Aku mau beri pelajaran sama wanita itu, dia mengurungku tadi di ruang ganti, pinta Kinanti. Kenan pun mengangguk setuju mengusap kepala Kinanti dan melangkah pergi ke arah lain. Wajah tenang Kenan berubah dingin dan tatapan tajam ke arah depan seolah sedang memikirkan sesuatu. Kenan bukan tidak peduli masalah Fiora tapi ia percaya Kinanti bisa menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali masalah lain yang sekiranya tidak bisa Kinan hadapi. Kenan mencari Molen tapi ternyata pria itu sedang sibuk dengan murid-muridnya. Kenan mengintai di balik dinding terdengar olehnya Molen menanyakan tentang Kinanti yang tak terlihat. Bibir Kenan tertarik ke atas, kenapa aku ingin membunuhnya? Gumam Kenan keheranan dengan keinginan hatinya saat ini. Kenan menghabisi sesuatu tentu bukan tanpa sebab tapi sekarang alasannya sungguh konyol. Molen tidak punya masalah dengan orang lain apalagi dengan Kenan, tapi hanya karena Molen menatap Kinanti saja dan Kinanti tidak nyaman saja bisa membuat hatinya yang mendidih. Apa aku sudah mencintai Kinan? Gumam Kenan memiringkan pandangannya sendiri melihat arah lain. Kenan bukan tidak peka tapi ia ingin memastikan perasaannya sendiri, bagaimana Kenan bisa begitu mudah jatuh cinta pada Kinanti. Membayangkan hal yang tidak terjadi pada Kinanti yang ditatap lelaki kotor itu hatinya sudah mengelegak mendidih karena amarah. Kenan menggeleng kepalanya seketika, mungkin karena aku tidak suka maduku dilirik pria lain. Kenan membenarkan perkataannya sendiri. Kalian yakin tidak melihat Kinan? Tanya Molen ke muridnya. Tadi katanya antar makanan ke Kak Kenan, Pak. Iya Pak, sahut yang lainnya. Di mana? Tanya Molen dengan raut wajah serius. Tidak tahu Pak. Molen menghela nafas, kalau kalian bertemu dengan Kinan suruh dia datang ke ruanganku secepatnya. Iya Pak, satu gedung tempat Kenan dan Kinan bekerja tentu tahu bagaimana perlakuan Molen pada Kinanti yang disebut-sebut sebagai anak emasnya sebab sudah membuat bangga gedung taekwondo Haritek, jadi tidak berpikir yang tidak-tidak tentang niat apapun dalam diri Molen meminta Kinanti untuk menemuinya. Kenan mendengar itu hanya diam di tempat persembunyiannya lalu pergi dari sana seolah sudah tahu apa yang akan direncanakannya. Di tempat lain, Kinanti tengah menarik rambut Fiora membuat Maya syok membekap mulutnya sendiri supaya tidak mengeluarkan suara. Ah, lepaskan sialan, pekik Fiora, cepat lepaskan aku, teriak Fiora. Apa yang kau lakukan Apa masalahmu, kenapa kau mengurungku? Tanya Kinanti dengan wajah sangarnya terlihat seksi. Lepaskan aku, rambutku kalau rontok kau akan aku tuntut, teriak Fiora. Aku tidak peduli dengan wanita bermuka dua sepertimu. Mau kamu Dewi Kek, Putri Duyung Kek, bidadari jatuh dari langit atau kau itu seorang malaikat tidak bersayap di bumi ini dan aku ini pemeran antagonisnya kan? Kinanti. Pemeran antagonis tidak pernah kalah. Aku akan mencekik si malaikat tidak bersayap ini tanpa sebab apalagi berani mengurungku. Haha, aku apakan kau? Mari kita main film baru, apa judulnya ya? Kata Kinanti. Kamu bicara apa Kinan? Tanya Maya dengan heran tapi bercampur ngeri dengan tindakan Kinanti yang barbar. Kau gila ya?
Jerit Fiora berusaha menggapai rambut Kinanti. Kinanti bisa menepis tangan Fiora dengan tangannya yang bebas, hanya satu tangan saja ia bisa menggenggam rambut Fiora dan menariknya kuat sampai Fiora terpekik berkali-kali saking sakitnya. Aku memang gila. Oh, kita sebut saja judul peran kita saat ini si Ratu Antagonis kan? Aku Ratu Antagonis yang merebut apapun si pemeran utama miliki kan? Tanya Kinanti seperti gadis gila. Fiora menjerit, dasar gila. Lepaskan aku, pekik Fiora. Kinanti menarik kasar rambut Fiora, aku tidak mengerti kenapa aku sempat kagum padamu ya. Apa masalahnya ada padaku? Wanita sepertimu ini bisa aku singkirkan. Fiora harus terhuyung-huyung karena Kinanti, sakit rambutku sialan. Aku akan membuatmu membayar semuanya dengan setimpal, geram Fiora. Kinanti terkekeh, hei, malaikat tidak bersayap, apa kau sedang berusaha jadi antagonis? Aku tidak suka peran protagonis yang lemah, aku lebih suka peran antagonis. Apa maksudmu hah? Bentak Fiora, kau kan suka peran protagonis yang lemah dan gemulai saat di dunia nyata sementara di dunia layar kau Ratu Action. Mari kita padukan dalam satu drama si Ratu Action dengan si antagonis siapa yang menang. Pinta Kinan lalu tertawa seperti orang gila. Gila, kau gila. Jerit Fiora, iya, aku gila, aku gila. Jangan macam-macam dengan si antagonis yang gila ini, jawab Kinanti mendorong Fiora sampai terduduk di lantai. Fiora bangkit dari duduknya sambil menjerit histeris lalu melawan Kinanti yang cepat mengelak sehingga Fiora tersungkur karena kaki Kinanti yang sengaja mencekal kaki Fiora. Ah, Fiora memekik melihat lututnya lecet. Maya melototkan matanya melihat keberanian Kinanti melawan Fiora padahal dulu Kinanti selalu saja matanya berbinar jika membahas tentang Fiora. Rasakan itu si peran baik, kata Kinanti meledek lalu pergi meninggalkan Fiora yang berteriak-teriak mengancam akan menghancurkan Kinan yang sudah membuat lututnya terluka. Maya berlari menyusul Kinanti. Kinan, kamu kenapa bisa seberani itu? Apa kamu tidak takut dia membuat artikel yang tidak-tidak? Tanya Maya dengan serius. Kinanti diam saja lalu Maya terus saja bertanya hingga tiba-tiba Kinanti berhenti dan memutar tubuhnya menghadap Maya, aku akan membuat artikel itu sendiri. Hah, Maya tidak paham pun memasang raut wajah bingungnya. Kinanti berbalik badan dan melihat Kenan tengah bersandar di dinding menatapnya. Ken, Kinanti mendekati Kenan masih ada jarak. Sudah, tanya Kenan dan Kinanti mengangguk pelan. Maya menganga melihat situasi Kenan dan Kinanti. Ia seorang penggosip bisa merasakan aroma romans di antara mereka itu. Ayo kita keluar, ajak Kenan sembari melangkah pergi dan Kinanti berlari menyamakan langkahnya dengan Kenan. Kemana? Tanya Kinanti mengabaikan Maya yang semakin menganga saja. Kita pulang cepat, tiba-tiba aku ingin makan masakanmu, jawab Kenan menekan kepala Kinanti yang tersenyum ke arah Kenan. Apa mereka pacaran? Gumam Maya kebingungan. Kenan seperti sengaja membawa Kinan pergi entah kemana. Dengan linglung Maya pergi ke muridnya yang malah bertanya pada Maya mengenai Kinanti. Jadi dia disuruh temui Pak Molen? Tanya Maya terkejut. Iya kak, Maya menggaruk kepalanya yang tidak gatal, tapi Kinan sudah pergi dengan Ken keluar entah kemana, jawab Maya. Kalau begitu temui Pak Molen, kak. Maya pun terpaksa menemui Molen yang juga terlihat tidak suka Kinan malah pergi dengan Kenan padahal Molen adalah atasan Kenan. Sebenarnya siapa atasan Kinan? Kenapa dia malah memilih keluar dengan Kenan dibanding aku sebagai atasannya? Maya tertegun mendengar kekesalan Molen, ia merasa heran ada apa dengan Molen sampai bisa berubah seperti itu. Sudah, kenapa masih di sini? Tanya Molen. Iya pak, jawab Maya segera pergi dari ruangan Molen. Molen menutup ruangan Molen. Apa perasaanku aja, kenapa cara bicara Pak Molen berbeda dari biasanya? Seperti sedang cemburu saja, cerocos Maya dengan sewot sambil melenggang pergi. Maya hanya berbicara dengan belak-belakan saja saat sendiri tapi jujur saja ia tidak mengerti kalau Molen punya perasaan lain dengan Kinan. Kinanti sedang makan bersama dengan Kenan di restoran bersama Kinanti, ternyata Kenan tidak jadi makan di rumah bersama Kinanti malah makan di luar. Makanlah, pinta Kenan menarik piring daging sapi yang sudah terpotong kecil untuk Kinan. Kinan melihat daging bebekinya yang sudah dipotong halus oleh Kenan. Ia tersenyum ke arah Kenan lalu kembali makan dengan tenang sembari menatap Kenan yang diam tapi masih bisa bertindak romantis membuat hati Kinan meleleh saja.